Bisikan Primbon. Pernahkah kalian merasa gelisah tanpa alasan? Lalu beberapa jam kemudian terjadi musibah besar. Sebagian orang menganggap itu hanya kebetulan. Namun bagi beberapa orang yang lahir dengan weton pahing, kejadian seperti itu dipercaya bukan hal biasa. Konon, mereka memiliki firasat tajam sebelum sesuatu buruk terjadi. Ada yang mendadak sesak dada sebelum kecelakaan terjadi. Ada yang bermimpi aneh sebelum kematian anggota keluarga. Bahkan ada yang mendengar bisikan misterius beberapa jam sebelum bencana datang. Dan kisah yang akan kalian dengar malam ini adalah pengakuan nyata seorang pria weton pahing yang hidupnya berubah setelah firasat-firasat aneh mulai muncul dalam tidurnya. Awalnya ia menganggap semua itu hanya mimpi biasa. Sampai suatu malam, ia melihat bayangan hitam berdiri di depan rumah sambil menatapnya tanpa bergerak. Keesokan harinya, musibah besar benar-benar terjadi. Sejak saat itu, setiap firasat yang muncul selalu berakhir dengan kejadian mengerikan. Orang-orang desa mulai percaya bahwa pria ini memiliki indera keenam warisan leluhur. Namun semakin sering firasat itu datang, semakin dekat pula sosok misterius yang terus mengikutinya dalam gelap. Siapa sebenarnya makhluk yang muncul dalam mimpinya? Benarkah weton pahing memiliki firasat sebelum musibah datang? Atau semua itu hanyalah teror yang perlahan menghancurkan pikirannya sendiri? Inilah kisah viral yang membuat satu desa ketakutan, karena beberapa firasatnya ternyata benar-benar terjadi. Shh. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Arga. Usianya baru menginjak 30 tahun. Ia bekerja sebagai tukang servis elektronik sederhana dan tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya. Arga dikenal sebagai pria pendiam. Tidak banyak bicara, namun ramah kepada warga sekitar. Tak ada yang aneh dari dirinya. Sampai kejadian itu mulai muncul. Semua bermula 3 bulan setelah ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, Arga sering mengalami mimpi-mimpi aneh yang terasa sangat nyata. Awalnya hanya mimpi biasa. Kadang ia melihat jalan desa yang gelap dan kosong, kadang ia melihat hujan deras tanpa suara. Namun semakin lama, mimpinya berubah menjadi semakin menyeramkan. Suatu malam, Arga bermimpi melihat seekor burung gagak hitam bertengger di atap rumah tetangganya. Burung itu terus menatap ke arahnya sambil mengeluarkan suara keras. Krak! Krak! Di bawah rumah tersebut, terlihat bayangan hitam berdiri diam tanpa wajah. Arga terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Entah kenapa, dadanya terasa sesak sejak bangun tidur. Sepanjang pagi perasaannya tidak tenang. Ia merasa seperti sesuatu buruk akan terjadi. Namun, Arga mencoba mengabaikannya. Sampai menjelang siang, teriakan warga tiba-tiba terdengar dari ujung desa. "Pak Roni kecelakaan!" Arga langsung keluar rumah bersama warga lainnya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat rumah Pak Roni adalah rumah yang sama persis dengan yang muncul dalam mimpinya semalam. Pak Roni mengalami kecelakaan motor parah di jalan raya dan meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Tubuh Arga langsung lemas. Pikirannya kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Namun sejak hari itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang lebih sering. 2 minggu kemudian, kejadian lain kembali terjadi. Malam itu, Arga bermimpi berada di tengah sawah saat hujan deras. Di kejauhan, terlihat seorang wanita tua menangis sambil memanggil nama seseorang. Dan tepat di belakang wanita itu, ada sosok hitam tinggi berdiri diam menatap Arga.
Matanya merah menyala dalam gelap. Saat Arga mencoba mendekat, wanita tua itu tiba-tiba berteriak keras. "Jangan datang ke sungai besok pagi!" Arga langsung terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Dan lagi-lagi, perasaan tidak enak muncul sejak pagi hari. Ia bahkan memilih tidak keluar rumah karena pikirannya terus terganggu oleh mimpi tersebut. Namun, sekitar pukul 9 pagi, kabar mengejutkan datang dari warga desa. Seorang anak kecil hanyut di sungai belakang desa saat bermain bersama temannya. Tubuh Arga langsung dingin. Karena sungai itu adalah tempat yang sama persis seperti dalam mimpinya. Kini, Arga mulai benar-benar ketakutan. Terlalu banyak kejadian yang cocok. Terlalu banyak firasat yang menjadi kenyataan. Kabar tentang mimpi aneh Arga mulai menyebar ke seluruh desa. Awalnya, warga hanya menganggap itu kebetulan. Namun, beberapa orang tua mulai percaya bahwa Arga memiliki titen atau firasat kuat sejak lahir. Dan saat mengetahui Arga lahir pada weton pahing, warga semakin yakin ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Katanya, orang weton pahing memang peka, bisik salah satu warga. Kalau leluhurnya kuat, biasanya bisa dapat pertanda sebelum musibah. Arga sendiri tidak pernah percaya hal-hal mistis sebelumnya. Namun semakin lama, ia mulai sulit menyangkal semua kejadian itu. Terlebih setelah gangguan aneh mulai muncul saat malam hari. Suatu malam, listrik desa tiba-tiba padam karena hujan deras. Arga duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani lampu minyak kecil. Di luar, suara angin terdengar sangat kencang. Krik, krik. Bambu di belakang rumah saling bergesekan, menimbulkan suara menyeramkan. Arga mencoba tidur lebih awal untuk menenangkan pikirannya. Namun saat baru saja memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan dari jendela. Tok, tok, tok. Arga langsung membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan ia menoleh ke arah jendela kamar. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu berdiri di luar rumah. Sosok hitam tinggi dengan tubuh kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena gelap malam. Namun matanya merah menyala. Makhluk itu berdiri diam sambil menatap lurus ke arah Arga. Tubuh Arga langsung membeku ketakutan. Ia bahkan tidak mampu berteriak. Lalu perlahan, makhluk itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jalan desa. Dan dalam beberapa detik, sosok tersebut menghilang begitu saja ke dalam gelap. Arga langsung keluar rumah dengan tubuh gemetar. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya suara angin malam dan hujan gerimis yang turun perlahan. Ia mencoba menenangkan dirinya dan masuk kembali ke rumah. Namun, belum sampai 1 jam, teriakan warga kembali terdengar dari kejauhan. "Kebakaran! Kebakaran di ujung desa!" Tubuh Arga langsung lemas. Karena arah yang ditunjuk sosok hitam tadi adalah tempat terjadinya kebakaran tersebut. Malam itu untuk pertama kalinya, Arga mulai percaya bahwa sesuatu sedang mengikutinya. Dan mungkin firasat yang datang kepadanya bukan sekedar mimpi biasa. Sejak kejadian kebakaran di ujung desa malam itu, hidup Arga mulai berubah. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak seperti dulu. Setiap malam, selalu ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Kadang ia terbangun karena mimpi buruk. Kadang karena merasa ada seseorang berdiri memperhatikannya dari sudut kamar. Dan yang paling mengerikan, setiap firasat yang datang selalu berakhir dengan musibah nyata. Kabar tentang kemampuan aneh Arga kini semakin menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga mulai datang diam-diam untuk meminta pertanda. Ada yang bertanya tentang usaha,
Ada yang bertanya tentang anggota keluarga yang sedang sakit. Bahkan ada yang percaya Arga bisa melihat kejadian sebelum terjadi. Namun Arga sendiri justru semakin ketakutan. Karena setiap kali firasat datang, ia selalu melihat sosok yang sama. Makhluk hitam bermata merah. Makhluk yang terus muncul dalam mimpi dan bayangannya. Sejak malam itu, Arga mulai dijauhi sebagian warga desa. Beberapa orang mulai takut padanya. Anak-anak kecil bahkan dilarang bermain dekat rumah Arga. Dia pembawa sial. Setiap ngomong musibah pasti kejadian. Jangan-jangan dia pelihara makhluk goib. Bisikan-bisikan seperti itu mulai terdengar di mana-mana. Padahal Arga sendiri tidak pernah meminta semua itu terjadi. Ia justru merasa hidupnya perlahan hancur. Gangguan semakin parah saat malam Jumat Kliwon tiba. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Arga mencoba tidur lebih cepat sambil memutar bacaan doa dari ponselnya. Namun, sekitar pukul 12 malam, ia terbangun mendadak karena mendengar suara bisikan tepat di dekat telinganya. Arga. Tubuhnya langsung kaku. Suara itu sangat pelan, seperti suara perempuan berbisik dalam gelap. Arga. Bangun. Napas Arga memburu. Perlahan ia membuka mata. Kamar terlihat gelap. Namun, dari sudut ruangan, terlihat bayangan hitam berdiri diam. Matanya merah menyala menembus gelap malam. Tubuh Arga langsung gemetar hebat. Ia mencoba membaca doa, namun tenggorokannya terasa tercekat. Makhluk itu perlahan bergerak mendekat. Langkahnya tidak terdengar. Tubuhnya seperti melayang di lantai. Dan semakin dekat, Arga mulai melihat wajahnya. Kulitnya hitam pekat seperti hangus terbakar. Mulutnya tersenyum sangat lebar hingga hampir menyentuh telinga. Lalu makhluk itu berkata dengan suara berat, "Musibah berikutnya lebih dekat." Lampu kamar tiba-tiba berkedip liar. Brak! Jendela kamar terbuka sendiri sangat keras. Angin dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Dan dalam sekejap, makhluk itu menghilang. Arga langsung bangkit ketakutan sambil menutup jendela. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun saat hendak menutup jendela, ia melihat sesuatu di luar rumah. Di tengah kabut malam, terlihat seorang perempuan berdiri di jalan desa. Rambutnya panjang menutupi wajah. Gaun putihnya basah terkena hujan. Dan kepalanya perlahan menoleh ke arah rumah Arga. Tubuh Arga langsung lemas. Karena perempuan itu tidak memiliki wajah. Keesokan paginya, kabar mengejutkan kembali datang. Seorang wanita ditemukan meninggal di jalan dekat hutan bambu desa setelah mengalami kecelakaan tunggal tengah malam. Saat warga menunjukkan fotonya, tubuh Arga langsung dingin. Gaun putih yang dipakai wanita itu sama persis dengan sosok tanpa wajah yang dilihatnya semalam. Kini Arga mulai sadar. Firasat itu bukan sekedar pertanda biasa. Sesuatu sedang menggunakan dirinya. Dan setiap musibah yang datang, makhluk bermata merah itu selalu muncul lebih dulu. Setelah kematian wanita di dekat hutan bambu, keadaan desa mulai berubah mencekam. Warga semakin percaya bahwa Arga memiliki hubungan dengan dunia gaib. Beberapa orang mulai menjauhinya. Namun sebagian lainnya justru datang diam-diam, meminta bantuan. Mereka percaya firasat Arga bisa menjadi peringatan sebelum musibah datang. Dan semakin hari, Arga sendiri mulai kehilangan ketenangan hidupnya. Karena kini, gangguan tidak hanya datang lewat mimpi, tetapi juga muncul saat ia sadar sepenuhnya. Suatu malam,
Arga sedang duduk sendirian di teras rumah, sambil memandangi hujan gerimis. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Desa sudah sangat sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar pelan. Namun tiba-tiba, kepala Arga kembali terasa sakit. Sangat sakit. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam pikirannya. Pandangan matanya mendadak kabur. Dan tanpa sadar, ia melihat bayangan aneh muncul di depannya. Ia melihat sebuah jembatan tua di pinggir desa. Kabut sangat tebal menyelimuti area itu. Lalu terdengar suara seseorang berteriak minta tolong. Brak! Sebuah mobil terlihat menabrak pembatas jembatan dan jatuh ke sungai. Bayangan itu muncul sangat jelas di kepala Arga, hingga membuat tubuhnya gemetar hebat. Dan seperti biasa, di ujung bayangan tersebut, sosok hitam bermata merah kembali muncul. Makhluk itu berdiri di atas jembatan sambil menatap Arga. Lalu perlahan berkata, "Musibah belum selesai." Arga langsung tersadar dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap jam dinding. Pukul 11:17 malam. Tanpa pikir panjang, Arga langsung mengambil jaket dan berlari keluar rumah menuju jembatan desa. Entah kenapa, ia merasa harus menyelamatkan seseorang. Hujan mulai turun deras saat Arga tiba di area jembatan tua. Kabut malam terlihat sangat tebal. Jalanan licin dan gelap. Arga berdiri di tengah hujan sambil terus melihat ke arah jalan raya. Dan beberapa menit kemudian, lampu mobil muncul dari kejauhan. Jantung Arga langsung berdegup kencang. Mobil itu melaju cukup cepat. Terlalu cepat untuk jalanan licin seperti malam itu. Arga langsung melambaikan tangan sambil berteriak. "Berhenti! Jangan lewat cepat!" Pengemudi mobil tampak kaget melihat Arga berdiri di tengah jalan malam-malam. Mobil itu langsung mengerem keras. Ciit! Ban mobil tergelincir cukup jauh. Namun berhasil berhenti tepat beberapa meter sebelum pembatas jembatan, yang ternyata sudah retak akibat longsor kecil. Sopir mobil turun dengan wajah marah. "Kamu gila ya? Tahu nggak hampir bikin saya celaka?" Namun saat melihat kondisi jembatan, wajah pria itu langsung pucat. Jika mobil tadi terus melaju, besar kemungkinan kendaraan itu benar-benar jatuh ke sungai. Pria itu akhirnya hanya diam sambil menatap Arga dengan bingung. "Dari mana kamu tahu jembatan ini rusak?" Arga tidak menjawab, karena di belakang mobil, ia kembali melihat sosok hitam itu berdiri dalam kabut. Matanya merah menyala. Dan kali ini, makhluk itu terlihat tersenyum. Keesokan paginya, kejadian itu langsung menyebar ke seluruh desa. Kini warga semakin yakin bahwa Arga benar-benar memiliki firasat gaib. Sebagian mulai memanggilnya orang titipan leluhur. Namun tidak sedikit juga yang mulai takut. Karena setiap kali Arga melihat pertanda, musibah selalu muncul. Merasa hidupnya semakin kacau, Arga akhirnya memutuskan menemui seseorang yang dianggap paling tua dan paling paham tentang primbon di desa tersebut. Namanya Mbah Sastro, seorang lelaki tua yang tinggal sendirian di rumah kecil dekat pemakaman desa. Konon, Mbah Sastro sudah memahami ilmu weton dan tanda-tanda gaib sejak muda. Saat Arga menceritakan semua kejadian yang dialaminya, wajah Mbah Sastro langsung berubah serius. "Sudah lama saya menunggu kamu datang," katanya pelan. Tubuh Arga langsung merinding. "Maksud Mbah?" Lelaki tua itu menatap Arga dalam-dalam. "Kamu lahir Selasa Pahing, kan?" Arga langsung mengangguk pelan. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Tidak semua orang weton Pahing mengalami hal seperti ini. Tapi kalau garis keturunannya kuat, mereka bisa mendapat firasat sebelum musibah." Arga mulai tegang. "Mbah, sebenarnya
apa yang terjadi sama saya? Mbah Sastro terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu diwarisi mata batin leluhurmu. Dada Arga langsung terasa sesak. Lelaki tua itu lalu mulai menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan keluarganya. Dulu, kakek buyut Arga dikenal sebagai orang yang sering membantu warga mencari orang hilang dan membaca pertanda bencana. Konon, ia memiliki kemampuan melihat gelombang musibah sebelum terjadi. Namun kemampuan itu memiliki harga mahal. Semakin sering digunakan, semakin dekat pula makhluk dari alam lain yang ikut mengawasi. Makhluk hitam bermata merah itu, kata Mbah Sastro pelan. Dia bukan sekedar hantu biasa. Lalu, apa dia? Tanya Arga dengan suara gemetar. Mbah Sastro menatap keluar jendela. Hanya penjaga. Penjaga apa? Penjaga orang-orang yang diberi firasat. Tubuh Arga langsung dingin. Maksud Mbah, dia mengikuti saya? Mbah Sastro perlahan mengangguk. Dan kalau kamu tidak kuat, dia akan mengambil jiwamu sedikit demi sedikit. Suasana rumah mendadak terasa sangat dingin. Lampu minyak di ruangan tiba-tiba berkedip pelan. Lalu, dari luar rumah terdengar suara langkah berjalan perlahan di atas tanah basah. Tap, tap, tap. Arga menoleh ke arah pintu dengan napas tercekat. Dan tepat di balik jendela rumah, sosok hitam bermata merah itu kembali terlihat berdiri diam sambil menatap ke dalam. Seolah ia tahu semua pembicaraan mereka sejak tadi. Sejak pertemuannya dengan Mbah Sastro, hidup Arga semakin dipenuhi rasa takut. Kini ia tahu bahwa semua firasat yang datang bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu dari dunia lain yang terus mengawasinya. Makhluk hitam bermata merah itu. Penjaga orang-orang yang diberi firasat. Kalimat Mbah Sastro terus terngiang di kepalanya. Dan yang paling membuat Arga ketakutan, makhluk itu ternyata tidak sekedar mengikuti, tetapi perlahan mulai mendekat. Malam setelah bertemu Mbah Sastro, Arga memutuskan tidak tidur di rumah. Ia memilih menginap di rumah temannya, Denny, yang berada di desa sebelah. Arga berharap suasana baru bisa membuat pikirannya lebih tenang. Namun ternyata, gangguan itu tetap datang. Sekitar pukul 1 dini hari, Arga terbangun karena mendengar suara langkah di luar kamar. Tap, tap, tap. Awalnya ia mengira Denny sedang ke dapur. Namun suara langkah itu terdengar aneh. Pelan, berat, seperti seseorang menyeret kaki di lantai. Arga langsung duduk pelan di atas kasur. Suasana rumah sangat gelap dan sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di balik pintu kamar. Arga. Tubuhnya langsung membeku. Suara itu berat dan serak. Persis seperti suara makhluk dalam mimpinya. Arga. Musibah berikutnya sudah dekat. Napas Arga mulai memburu. Ia memberanikan diri mendekati pintu lalu mengintip lewat celah kecil. Dan seketika, jantungnya terasa berhenti. Sosok hitam itu berdiri tepat di depan pintu kamar. Tubuhnya tinggi, hampir menyentuh langit-langit rumah. Kulitnya hitam pekat, seperti gosong terbakar. Dan matanya merah menyala dalam gelap. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya berdiri diam sambil menatap lurus ke arah celah pintu. Tubuh Arga langsung gemetar hebat. Namun yang paling mengerikan, perlahan mulut makhluk itu tersenyum sangat lebar. Lalu kepalanya miring ke samping dengan gerakan patah yang tidak manusiawi. Krek. Arga langsung mundur ketakutan.
Dan dalam detik berikutnya, brak! Pintu kamar bergetar keras seperti dihantam sesuatu dari luar. Denny langsung terbangun karena suara itu. "Gak, ada apa?" Namun saat Denny membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa di luar. Lorong rumah kosong, sunyi. Arga mencoba menjelaskan apa yang dilihatnya, namun Denny hanya terlihat bingung. Sampai akhirnya mereka menyadari sesuatu. Di lantai depan pintu kamar terdapat jejak kaki hitam basah. Keesokan harinya, Arga memutuskan kembali menemui Mbah Sastro. Kali ini ia benar-benar panik. Dia muncul terus, Mbah. Bahkan sekarang dia mulai masuk ke tempat saya pergi. Wajah Mbah Sastro terlihat semakin serius. Itu berarti penjagamu semakin kuat. "Penjaga?" tanya Arga lirih. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Semakin sering kamu melihat firasat, ikatan kalian semakin dalam." Tubuh Arga langsung dingin. "Maksudnya, saya harus berhenti melihat firasat?" "Tidak semudah itu," jawab Mbah Sastro pelan. "Karena kemampuan itu sudah menyatu dengan darah keturunanmu." Arga mulai frustrasi. "Lalu saya harus bagaimana?" Mbah Sastro terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Ada satu cara, tapi berbahaya." Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Langit terlihat sangat gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup sangat dingin, hingga pepohonan bambu di belakang rumah terus bergerak liar. Arga duduk di dalam rumah Mbah Sastro sambil memegang segelas air putih yang sejak tadi tangannya gemetar. Di depan mereka, beberapa lilin menyala mengelilingi ruangan. Aroma dupa memenuhi udara. "Kalau ingin tahu kenapa makhluk itu mengikutimu, malam ini kamu harus melihat langsung siapa dia sebenarnya," kata Mbah Sastro pelan. Tubuh Arga langsung tegang. "Maksud Mbah?" Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah cermin tua kecil yang permukaannya mulai kusam. Ini peninggalan leluhur. Kadang makhluk penjaga akan menunjukkan wujud aslinya lewat benda ini. Jantung Arga mulai berdetak keras. Mbah Sastro lalu mulai membaca doa-doa dengan suara pelan. Angin di luar rumah tiba-tiba bertiup semakin kencang. Lampu minyak berkedip perlahan. Dan suhu ruangan mendadak menjadi sangat dingin. Lalu, permukaan cermin tua itu mulai berubah gelap. Kabut hitam muncul perlahan dari dalamnya. Tubuh Arga langsung gemetar. Dan beberapa detik kemudian, sesuatu mulai terlihat di dalam cermin. Sosok hitam bermata merah itu. Namun kini wujudnya jauh lebih jelas. Tubuhnya penuh luka hangus. Lehernya terlilit rantai hitam. Dan di belakangnya, terlihat puluhan bayangan manusia berdiri diam tanpa wajah. Arga langsung merinding hebat. Apa itu? Mbah Sastro menatap cermin dengan wajah tegang. Mereka orang-orang yang tidak kuat menerima firasat. Lalu makhluk itu? Mbah Sastro menelan ludah. Itu bukan penjaga biasa. Itu pemakan ketakutan. Tiba-tiba, sosok dalam cermin perlahan menoleh langsung ke arah Arga. Matanya merah menyala tajam. Dan untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara dengan suara berat menyeramkan. "Kamu pewaris berikutnya." Brak! Semua lilin di ruangan langsung padam bersamaan. Cermin tua pecah seketika. Dan dari luar rumah, terdengar suara jeritan panjang yang menggema di seluruh desa. Arga langsung jatuh terduduk ketakutan. Napasnya memburu.
Sementara Mbah Sastro menatap ke arah jendela dengan wajah pucat. Karena di luar rumah, dalam gelap pekat malam Jumat Kliwon, puluhan mata merah kini terlihat berdiri di antara pepohonan bambu. Setelah kejadian di rumah Mbah Sastro malam itu, Arga tidak pernah benar-benar merasa aman lagi. Kini bukan hanya satu makhluk yang mengikutinya, tetapi puluhan bayangan bermata merah mulai sering muncul di sekitar desa setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa warga bahkan mulai mendengar suara bisikan aneh saat melewati rumah Arga. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab saat malam tiba. Dan hewan-hewan di sekitar desa mendadak gelisah setiap kali angin malam bertiup dari arah hutan bambu. Suasana desa berubah semakin mencekam. Mbah Sastro akhirnya menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan. Menurut cerita leluhur desa, kemampuan melihat firasat sebenarnya adalah warisan tua yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Orang yang diberi kemampuan tersebut dipercaya menjadi penjaga batas antara musibah dan manusia. Namun semakin sering firasat digunakan, makhluk dari alam lain akan semakin mudah mendekat. Dan jika seseorang tidak kuat secara batin, makhluk itu perlahan akan menguasai pikirannya. Mereka hidup dari rasa takut, kata Mbah Sastro pelan. Semakin kamu takut, semakin kuat mereka. Tubuh Arga langsung dingin mendengarnya. Karena akhir-akhir ini, ia memang mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang ia mendengar bisikan meski siang hari. Kadang ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut rumah, meski tidak ada siapa-siapa. Bahkan beberapa kali, ia hampir tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana firasat. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, Arga mengalami firasat paling mengerikan sepanjang hidupnya. Malam itu ia tertidur di ruang tamu karena kelelahan. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendadak terbangun dalam keadaan sesak napas. Ruangan terasa sangat dingin. Kabut tipis memenuhi seluruh rumah. Dan di depan pintu, terlihat sosok hitam bermata merah berdiri diam. Namun kali ini, makhluk itu tidak sendirian. Puluhan bayangan hitam berdiri di belakangnya seperti pasukan gelap. Matanya merah menyala dalam gelap malam. Tubuh Arga langsung gemetar hebat. Lalu perlahan, makhluk utama itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah luar rumah. Dan seketika, pandangan Arga berubah. Ia melihat desa tempat tinggalnya dalam keadaan kacau. Rumah-rumah terbakar. Warga berlarian sambil berteriak ketakutan. Langit merah dipenuhi asap hitam. Dan di tengah semua kekacauan itu, terlihat sebuah pohon bambu besar roboh menimpa gardu listrik desa hingga memicu kebakaran besar. Tubuh Arga langsung tersentak bangun. Napasnya memburu hebat. Namun firasat itu terasa sangat nyata. Dan yang paling membuatnya takut, ia melihat kejadian tersebut akan terjadi malam Jumat Kliwon berikutnya. Keesokan paginya Arga langsung menemui kepala desa dan beberapa warga. Ia mencoba memperingatkan mereka tentang pohon bambu tua dekat gardu listrik yang terlihat rapuh. Namun sebagian warga mulai kesal dengan semua firasat Arga. Setiap hari musibah terus. Jangan bikin warga makin takut. Kalau nggak terjadi bagaimana? Hanya sedikit warga yang percaya padanya. Namun karena terus dipaksa, akhirnya beberapa orang bersedia memeriksa area bambu dekat gardu listrik. Dan benar saja, akar pohon bambu besar itu ternyata mulai rapuh akibat hujan beberapa minggu terakhir. Kepala desa akhirnya memutuskan menebang pohon tersebut sebelum Jumat Kliwon tiba. Arga sedikit lega. Mungkin kali ini musibah bisa dicegah. Namun malam harinya, gangguan datang jauh lebih mengerikan. Tepat tengah malam, listrik seluruh desa mendadak padam. Angin besar bertiup sangat kencang. Suara anjing menggonggong terdengar dari segala arah. Dan dari luar rumah, Arga mendengar suara langkah ramai berjalan bersamaan.
Perlahan, ia membuka jendela. Tubuhnya langsung lemas. Puluhan sosok hitam bermata merah berdiri memenuhi jalan desa. Diam, menatap ke arah rumahnya. Kabut hitam menyelimuti seluruh desa. Dan di tengah barisan makhluk itu, berdiri sosok utama yang selama ini mengikutinya. Makhluk tinggi bertubuh hangus dengan mata merah menyala. Lalu perlahan, makhluk itu berbicara. Kamu menghalangi musibah. Saatnya mengambil gantinya. Tubuh Arga langsung dingin. Tiba-tiba, semua makhluk mulai bergerak mendekati rumah. Langkah mereka terdengar bersamaan. Tap, tap, tap. Arga langsung mundur ketakutan sambil membaca doa. Namun pintu rumah mendadak terbuka sendiri. Brak! Angin dingin langsung masuk memenuhi ruangan. Lampu minyak pecah. Dan makhluk-makhluk itu mulai masuk perlahan ke dalam rumah. Arga jatuh terduduk sambil menutup wajahnya ketakutan. Lalu tiba-tiba, suara Mbah Sastro terdengar dari luar rumah. Arga, jangan takut! Lelaki tua itu datang membawa obor dan membaca doa keras-keras. Beberapa warga juga ikut datang. Mereka menaburkan garam dan air doa di sekitar rumah. Dan perlahan, sosok-sosok hitam itu mulai mundur. Mereka menjerit panjang seperti terbakar. Ah! Namun makhluk utama tetap berdiri diam. Matanya terus menatap Arga. Lalu perlahan ia berkata, firasat tidak bisa dihentikan. Kami akan selalu kembali. Dan dalam sekejap, seluruh makhluk menghilang bersama kabut hitam yang tersapu angin malam. Desa kembali sunyi. Sejak malam itu, gangguan mulai berkurang. Firasat Arga memang tidak hilang sepenuhnya. Kadang ia masih mengalami mimpi aneh atau perasaan tidak tenang sebelum kejadian buruk. Namun sosok hitam bermata merah tidak pernah muncul lagi seperti sebelumnya. Warga desa kini mulai percaya bahwa firasat Arga benar-benar nyata. Bahkan beberapa musibah berhasil dicegah berkat peringatannya. Namun Arga sadar, kemampuan itu bukan anugerah yang menyenangkan. Karena setiap firasat selalu datang bersama rasa takut yang menghancurkan batin. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon tiba, Arga masih sering terbangun tepat pukul 3 dini hari karena mendengar suara bisikan samar dari luar rumah. Musibah berikutnya akan datang. Begitulah kisah Arga, pria weton pahing yang dipercaya memiliki firasat sebelum musibah datang. Dari mimpi-mimpi aneh, bisikan misterius di tengah malam, hingga kemunculan sosok hitam bermata merah yang terus mengawasinya dalam gelap. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal di dunia bisa dijelaskan dengan logika. Dalam kepercayaan Jawa, beberapa weton memang diyakini memiliki kepekaan batin lebih kuat dibanding yang lain. Namun kemampuan tersebut sering datang bersama ketakutan, tekanan batin, dan gangguan dari dunia tak kasat mata. Dan yang paling menyeramkan, bagaimana jika firasat buruk itu benar-benar muncul sebelum musibah terjadi? Apakah itu hanya kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang mencoba memberi peringatan? Kalau kamu lahir dengan weton pahing, pernahkah mengalami mimpi aneh, firasat tiba-tiba, atau kejadian mistis sebelum sesuatu buruk terjadi? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar, karena siapa tahu ada penonton lain yang pernah mengalami hal serupa. Jangan lupa, like, komentar, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah horor, misteri weton, Primbon Jawa, dan cerita nyata lainnya hanya di channel Bisikan Primbon.